Assalamualaikum anak bapak. Nah ini di buku tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup kita akan belajar tentang, ya kalian bisa nanti buka kalau udah ada bukunya di halaman 2. Nah di halaman kedua ini bisa kalian lihat ada bagaimana jagung berkembang biak. Materi kita hari ini tentang bahasa Indonesia ya, menentukan ide pokok. Nah di cerita ini, kalian akan melihat yang namanya paragraf. Apa itu paragraf, Pak? Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Yang di dalam kalimat itu terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa itu, Pak, kalimat? Kalimat itu susunan kata-kata yang diakhiri dengan titik. Jadi, di sini kalian lihat di dalam satu paragraf pertama. Ini nama paragraf pertamanya, Nak. Di paragraf pertama ini kalian bisa lihat dari jagung sampai di Indonesia, ini Bapak garisin, itu satu kalimat. Katanya yang mana, Pak, ini? Jagung merupakan salah satu, itu namanya kata. Terus disusun jadinya kalimat diakhiri dengan titik. Jadi di sini ada bentar ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ada berapa kalimat dari jagung sampai Indonesia, satu kalimat, terus di Indonesia sampai pokoknya dua kalimat, terus dari jagung lagi sampai tubuh tiga kalimat. Berarti di paragraf pertama ini terdapat tiga kalimat. Paham ya, Nak ya? Terdapat tiga kalimat. Nah, sekarang kita mau menentukan kalimat utama. Apa itu kalimat utama, Pak? Kalimat utama itu kalimat yang bersifat umum. Jadi dari tiga kalimat itu mana yang bersifat umum? Perhatikan di kalimat pertama. Oke, perhatikan di kalimat pertama dari sini, dari jagung sampai di Indonesia. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Itu kalimat pertamanya, karena di kalimat kedua, di Indonesia penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Nah, di sini kita bisa nampak bahwa kalimat kedua itu menjelaskan kalimat pertama. Kenapa? Karena dibilang di sini adalah di Indonesia. Ya kan? Sedangkan di kalimat pertama tadi kan ada kata salah satunya di Indonesia. Nah, berarti kalimat utamanya berada di awal paragraf. Oke, itu namanya kalimat utama. Dua kalimat lagi, Pak, itu merupakan kalimat penjelas. Kenapa? Dia menjelaskan kalimat pertama kan, kalimat utamanya. Lihat, di Indonesia penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Terus kan dibikinnya lagi, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Dijelaskan lagi tentang jagungnya kan? Ya, jadi dua kalimat ini, kalimat terakhir itu namanya kalimat penjelas, sedangkan kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kata kuncinya, kalau kamu mau mencari kalimat utama, cukup lihat di kalimat pertama atau di awal paragraf, atau lihat yang di akhir kalimat, ya, atau akhir paragraf. Paham ya, Nah ya? Itu jika kamu tengok mana kira-kira kalimat yang bersifat umum, yang selebihnya itu menjelaskan. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau ditanya, komen aja nanti di grup ya, Nak. Oke. Berarti kita sudah tahu tadi kan kalimat utamanya berada di awal. Nah, di kalimat utama itulah, Nak, terdapat yang namanya ide pokok. Jadi ide pokok itu berada di awal kalimat atau di akhir kalimat atau berada di kalimat utama. Jadi ide pokok itu apa, Pak? Ide pokok itu inti dari paragraf itu. Jadi ide pokok juga disebut gagasan utama. Jadi jangan kamu bingung tiba-tiba tentukan gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Ya, gagasan utama sama kayak ide pokok dan terletaknya di kalimat utama.
Jadi di kalimat utama kita sudah tahu tadi kan di awal, berarti dari sini apa Pak ide pokoknya? Cukup kamu ringkas intinya aja dari kalimat pertama ini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Bisa kita bikin ide pokoknya, jagung merupakan tanaman yang dijadikan makanan pokok salah satunya di Indonesia. Boleh gitu aja. Pokoknya kamu ringkas di kalimat pertama itu, ambil inti-intinya. Itulah disebut ide pokok. Jelas ya? Oke. Kalau kurang jelas, coba kita lihat lagi di paragraf kedua. Nah, ini paragraf kedua. Nih ya. Dari seorang petani jagung. Nah, lihat di paragraf kedua ini. Oke, ini paragraf kedua ya. Dari seorang petani sampai biji jagung. Itu kalimat pertama. Terus setelah 3 sampai 4 hari sampai di permukaan tanah, itu di kalimat kedua. Jadi kira-kira ada berapa kalimat di paragraf kedua? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti di paragraf kedua ada 5 kalimat. Nah, dari 5 kalimat itu caranya kamu harus cari dulu kalimat utamanya yang mana? Kira-kira. Oke, kira-kira di mana kalimat utamanya? Kamu cari lah. Kalau Bapak kasih tahu semua namanya bukan tugas ya kan? Iya. Jadi kamu bisa kerjakan di halaman 4. Nah, paragraf pertama tadi kan udah tahu, udah Bapak kasih tahu contohnya kan? Kamu tinggal tulis lagi di sini. Apa ide pokoknya? Tulislah ide pokoknya apa di sini ya kan, ide pokoknya apa, ide pokoknya apa ya, apa gitu ya. Terus di paragraf keduanya isi, paragraf ketiganya, paragraf keempatnya, sampai paragraf kelimanya. Kalau ada yang masih kurang jelas dan kurang dipahamin, boleh tanya sama Bapak ya. Nah, informasi penting di sini kan ada juga menentukan informasi penting selain ide pokok kan. Nah, untuk mengisi informasi penting di dalam satu paragraf itu kira-kira apa aja yang dikasih tahunya. Itu dia maksud informasi penting ya. Contoh, nih Bapak kasih contoh. Tadi. Nih lihat di paragraf pertama tadi. Di paragraf pertama ini apa-apa aja sih yang dikasih tahunya? Yang pertama, jagung bahan makanan pokok. Itu informasinya kan? Terus jagung tanaman penghasil karbohidrat. Itu informasi penting. Jadi di paragraf itu ada informasi-informasi penting. Itu maksud informasi pentingnya, Nak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya lagi? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan ya. Selamat mengerjakan.